Kalau di TikTok omsetnya sebulan bervariatif lah, bisa 600 juta, bisa 700 juta gitu. Kalau di Platin sehari 20 juta sampai 15 juta ada. Dulu saya waktu ngerintis Roji ini sampai lab saya malam-malam pakai daster sendiri itu. Makanya saya yang menjadi kreatornya sendiri gitu, pakai daster gitu. Pasti orang-orang tahu lah kalau yang awal-awal pernah belanja ke Roji gitu. Menurut saya kalau yang ingin mulai merintis usaha ya, yang satu jangan patah semangat. Keduanya jangan mengeluh dengan kejenuhan. Yang namanya awal kan pasti jenuh lah gitu. Mana pendapatan nggak ada, waktu terbuang gitu. Bahwa menurut saya itu kalau untuk memulai online itu bom waktu. Dimana kita dapat momennya, disitulah kita akan menjadi besar. Nama saya Napar Roji, saya selaku owner dari Roji Official, berjualan di bidang fashion wanita seperti dress, gamis. Usia saya 26 tahun. Awal mula terbentuknya Roji itu, dulu itu saya di tahun 2018 itu sempat buka usaha bengkel. Namun terkendala oleh Covid, saya berpindah haluan lah, mencoba mendalami online gitu. Dengan awal modal itu saya dulu 6 juta rupiah. Dulu juga saya nggak bikin baju sendiri tapi beli dulu dari orang. Saya di awal-awal cuma dengan modal kepercayaan. Uang 6 juta itu sebenarnya gak cukup. Cuma saya dikasih kepercayaan sama bos-bos saya dulu lah gitu. Bisa bayar setelah barangnya udah laku. Kalau usaha ya background keluarga pengusaha gitu. Jadi setelah lulus itu saya berprinsip gak ngambil kuliah tapi langsung pengen membuka usaha lapangan pekerjaan. Dan saya juga senang kalau melihat banyak orang-orang ikut kerja juga gitu. Kalau ayah di perbengkelan, bengkel bubut. Ibu juga sama sekarang di bengkel bubut. Dulu ayah saya itu selalu menanamkan kalau berusaha itu minimal kamu itu harus bisa dulu sendiri sebelum mengerjain orang lain gitu. Makanya dulu saya waktu ngerintis Roji ini sampai lab saya malam-malam pakai daster sendiri itu. Makanya saya yang menjadi kreatornya sendiri gitu, pakai daster gitu. Pasti orang-orang tahu lah kalau yang awal-awal pernah belanja ke Roji gitu. Dari awal waktu pertama buka online itu saya sambil kerjakan di bengkel. Setelah pulang kerja jam 4, lalu pindah kerja lagi di online gitu. Terus kalau udah jalan-jalannya sekitar 5 bulan jalan online, saya meninggalkan bengkel dan fokus di online. Kalau dulu itu udah ada pesanan 5-10 juga udah termasuk banyak lah gitu. Karena kalau dulu kan apa-apa dikerjakan sendiri gitu. Kalau sekarang kan pekerja udah lumayan banyak. Kalau pekerja sama yang jahit ada 60. Sebenarnya mesinnya ada sebagai yang pasang kancing gitu. Tapi saya mementingkan orang yang membutuhkan pekerjaan gitu. Saya belajar online itu dulu dari teman saya gitu. Namun teman saya dulu itu kerja di orang lain, cuma mengajarkan saya. Saya belajar selama 2 bulan lah belajar sampai ngerti lah minimal paham gitu. Dulu pertama saya itu awal-awal di platform Lazada. Sekarang fokus ke TikTok. Saya mengikuti trennya lah. Sekarang penjualan TikTok lagi kencang-kencangnya kan. Warna apa warna jatuhnya sobat ini? Barangnya lagi pada dibantu untuk para paling bestseller ada di warna brown. Kalau di TikTok omsetnya sebulan bervariatif lah, bisa 600 juta, bisa 700 juta gitu. Kalau di Platin sehari 20 juta sampai 15 juta ada. Paling sedikit biasanya 500 resi sampai 1.500 lah. Jadi kita sekarang itu udah berjalan 6 bulan, sekarang udah ada tugas-tugas masing-masing, ada tim packing, tim produksi, tim marketing. Kalau dulu itu emang semuanya dihandle sama saya diri sendiri. Sekitar ada 1 tahun berdua waktu pacaran sama istri. Di sela orang-orang pacaran itu jalan-jalan, kita cari uang. Menurut saya dan pengalaman saya ya, kalau pengen jualan online sukses itu, satu, jangan
melihat orang karena sukses di online menganggap sepele. Kedua, sabarnya itu untuk di tahap awal itu lumayan agak jenuh lah. Terus belajar, menganalisa dan mencari-cari data. Di online itu yang paling penting analisa menurut saya ya. Analisa toko, analisa produksi, analisa keuangan. Soalnya kan kita tidak luput dari perperangan harga gitu. Makanya analisa produksi juga harus dapat mateng-mateng. Satu, orderan gak pasti ada. Terus kita juga yang pertama awal online itu kita juga harus gimana sih orang-orang itu supaya lihat toko kita gitu. Minimal kan kalau menurut saya kan rumusnya gini, semakin banyak pengunjung semakin banyak pembeli. Jadi kita harus mencari-cari data supaya banyak pengunjung ke toko kita itu. Yang dilakukan Roji itu bikin konten, terus live streaming, terus share-share di WhatsApp atau di Facebook gitu. Langkah pertama itu menurut saya untuk belajar online itu belajar gimana caranya menganalisa data. Keduanya belajar banyaklah di YouTube basic-basic tentang gimana caranya naikin traffic, terus gimana caranya supaya pengunjung melihat toko kita, terus mencari kata kunci juga yang emang perlu diperhitungkan dan dipikirkan. Satu, judul produk, keduanya nama toko kan harus gampang diutarakan sama orang-orang. Deskripsi ngaruh sih. Tapi kalau di platform TikTok sebenarnya judul sama deskripsi nggak penting ngaruh. Cuma kita harus belajar gimana caranya bikin video itu yang berkualitas dan gimana caranya biar orang-orang itu menonton kita itu menarik. Kita harus juga belajar live streaming, rajin-rajin. Live streaming itu lumayan jenuh di awal-awal karena nggak ada penonton, nggak ada yang nanya gitu. Ngobrol sorangan asli. Menurut saya kuncinya konsisten. Kalau kita konsisten, insya Allah ketemulah titik temunya. Prinsip saya yang dulu ditanamkan oleh orang tua saya itu kalau usaha belum 5 tahun mah jangan dulu buat beli apa. Makanya saya pendapatan saya yang itu belum kepada aset gitu. Jadi buat tambah-tambah modal terus untuk memperkuat modal saya gitu. Saya itu paling mengambil dari uang perusahaan itu buat sehari-hari aja gitu. Paling kita kalau dapat uang per bulan sekian tambah ke modal, beli peralatan buat live atau beli buat tata-tata pekerja biar nyaman lah gitu. Yang bikin Roji besar itu ya yang pertama doa ibu lah pasti. Yang kedua semangat kita bekerja dan terus meningkatkan yang sudah ada gitu. Seperti bulan kemarin kekurangannya di anu sekarang ditingkatin lagi. Terus tambah lagi sekarang kalau alat-alat kita upgrade terus gitu. Sebenarnya titik terendah saya itu kemarin pas waktu TikTok tutup gitu. Saya dilema besar karena satu, saya nggak berani ngeluarin yang kerja. Dua, pendapatan saya nggak ada lah gitu. Dan saya selalu mendengarkan curhatan mereka kan perlu biaya hidup. Makanya titik terendah saya itu waktu itu berpikir gimana caranya harus membangun usaha lagi untuk bisa memperkerjakan banyak orang lagi. Online itu sebenarnya yang saya alami ya awal-awal itu memang banyak tantangannya seperti pengen mundur karena jenuh lah. Waktu dikeluarkan banyak, pikiran dikeluarkan banyak, namun pendapatan tidak seimbang. Tapi kalau kita udah bisa melawan satu hal itu, insya Allah kita sukses. Sekalinya udah ketemu enak. Kalau menurut saya untuk pemula terjun di fashion sekarang itu agak berat dan susah. Karena situasi sekarang itu khususnya pemasaran di online itu lagi banyak-banyaknya persaingan harga. Menurut saya keinginan saya sih kita antar seller itu ada forum buat sharing-sharing biar menghindari perperangan harga antar saudara gitu. Menurut saya kalau yang ingin mulai merintis usaha ya, yang satu jangan patah semangat. Keduanya jangan mengeluh dengan kejenuhan. Yang namanya awal kan pasti jenuh lah gitu. Mana pendapatan gak ada, waktu terbuang gitu. Bahwa menurut saya itu kalau untuk memulai online itu bom waktu. Dimana kita dapat momennya, disitulah kita akan menjadi besar. Kalau menurut saya kunci sukses keberhasilan itu yang pertama kerja keras, jangan mudah menyerah. Keduanya minta doa lah kepada orang tua supaya diperlancar, dipermudah juga. Ketiganya jangan sulit berbagi, ya berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Roji itu pengen menjadi brand terkenal lah. Cita-cita kita, target kita untuk beberapa tahun ke depan itu pengen menjadi brand yang dikenal banyak orang. Kata-kata terakhir dari saya, jangan cepat menyerah, tetap semangat, konsisten,
nikmati proses yang ada. Ini naik kelas versi saya, temukan naik kelas versi kamu.